Saya Yogi Sultan Bagindo, umur saya 34 tahun. Saya tidak punya mobil, saya tidak punya uang rekening puluhan juta di rekening saya. Saya tidak punya iPhone, saya tidak punya iPad, saya tidak pernah keluar negeri, saya tidak pernah holiday liburan sekali seminggu ke pantai, ke mall, kemana pun lah pokoknya. Saya enggak. Umur saya 34 tahun. Apakah dengan saya tidak mendapatkan seperti itu saya termasuk orang-orang yang gagal? Maka sekalian kita akan jelaskan di video ini yang mungkin sebagiannya relate dengan kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini. Kawan-kawan sekalian, saya tidak tahu kapan definisi sukses tentang masalah harta itu dibuat. Saya tidak tahu sejak kapankah kira-kira sukses itu harus diartikan punya mobil, punya iPhone, luar negeri, punya rumah, punya uang ratusan juta di rekening. Ya, kalau kita kembali ke agama, kalau Nabi itu sederhana saja. Kalau Nabi dia itu sudah disebut sukses, nanti kalau ketika dia di neraka dia tidak tersentuh oleh api neraka. Tapi kawan-kawan, ada juga memang sukses itu yaitu itu ketika dia mendapatkan harta dia sudah merasa sukses. Tapi ada juga orang yang tidak itu perginya, dia tidak selalu harta yang harus membuat dia sukses. Mungkin keberhasilan dia dalam mendidik anak-anak ngaji dia, anak-anak TPQ dia. Contohnya saya punya teman anak TPQ, guru TPQ yang anak-anaknya luar biasa, jago ceramah, jago azan, dan itu bagi dia sudah sukses. Oke, kita akan bahas dulu sedikit. Kawan-kawan sekalian, sebenarnya yang kita harapkan itu apa? Sukseskah atau bahagia? Pengertian ini saya perhatikan kawan-kawan sekalian. Saya tanya ke teman-teman saya tentang sukses dan bahagia. Rata-rata semuanya sama jawabannya. Sukses, bahagia sama saja. Padahal kalau saya lihat secara lebih detail, sukses itu kan lebih kepada pencapaian. Kalau lihat di kamus KBBI itu sukses itu beruntung atau berhasil. Ya kalau kita lihat secara lebih dalam, sukses itu ya keberhasilan pencapaian yang dia dapatkan dari rencana-rencana yang dia targetkan. Jadi dia punya rencana nih, contoh dia harus dia punya target mendapatkan 10 juta selama sebulan. Lalu dia buat rencana-rencananya, bagaimana langkah-langkahnya, dan ternyata dapat di 10 bulan. Dan itu bagi saya itu sukses. Dia sukses dalam rencananya. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu berbeda dengan bahagia. Kalau bahagia ini kan tenang, kepuasan, dan bisa jadi itu tidak perlu hal yang besar, tidak harus target, tidak harus menang. Bahkan hal sederhana saja, terkadang kalau bahagia itu bisa saja bahagia. Ada orang yang saya lihat melihat semut saja dengan mikroskop, semut itu bahagianya luar biasa, ada rasa kepuasan saya. Ada orang yang melihat bunga sampai dia sangat senang dengan bunga, sampai dia sederhana saja bisa membuat dia bahagia. Tentu ada hal yang berbeda antara sukses dan bahagia. Sukses bagi saya lebih kepada teknis untuk mencapai sesuatu, bahagia lebih kepada rasa kepuasan karena pencapaian tadi yang didapatkan. Jadi, apakah sukses dan bahagia ini bisa kita sandingkan, bisa kita korelasikan? Tentu saja bisa. Orang sukses itu biasanya ya bahagia. Apalagi kalau sukses di materi contohnya. Ya tentu apa saja bisa dia beli, bisa dia bayar. Tapi kalau bicara rasa, tentu tidak semuanya rasa bisa dibayar dengan materi. Kawan-kawan sekalian, bagi saya sukses yang bahagia itu adalah ketika kawan-kawan mencapai target, mencapai keberhasilan dari rencana yang telah kita targetkan, itu membuat kita tenang. Dan tidak hanya kita yang tenang, tapi orang-orang di sekitar kita pun tenang. Contoh. Saya dulu target saya sederhana saja, kalau finansial ini saya ingin mendapatkan 5 juta saja sebulan. Cukuplah sama saya, sama istri, sama anak. Waktu itu anak saya belum sekolah. Belum sekolah. Jadi cukup saja, bahkan berlebih. Sekarang anak saya sekolah. Bahkan ada yang mau masuk boarding school. Oh, biayanya besar sekali. Bagi saya besar sekali.
5 juta tidak cukup, rasanya tidak cukup. Maka saya harus targetkan mungkin 10 juta baru cukup. Biaya sekolah anaknya, mungkin sampai nanti biaya kehidupan makan kita di rumah, semuanya cukup. 10 juta saya rasa sudah cukup untuk saat ini. Ketika saya berhasil mendapatkan 10 juta, saya sukses, bagi saya sukses. Dan saya tenang. Dan tidak hanya saya yang tenang, bahkan sampai keluarga saya, anak saya, istri saya, dia pun semuanya tenang. Ini bagi saya sukses itu. Sukses yang mencakup kebahagiaan. Ya, makanya kawan-kawan, tentu beda-beda lah ya. Kalau sukses ini ya tergantung lingkungan lah. Kalau saya tadi lingkungan saya mungkin anak saya mau sekolah. Ada orang lingkungannya mungkin ketika dia berhasil membawa berobat ibunya, dia sukses. Ada orang lingkungan mungkin ketika dia harus mencapai target pekerjaan. Ini lingkungan pekerjaannya, circle dia di mana, lingkungan dia di mana, lingkaran kehidupan dia di mana, baik secara sosial atau baik secara keluarga. Dan tertentu kebutuhan, karena kebutuhan kita beda-beda. Kalau kita melihat orang yang flexing terus, bawa mobil terus, belanja terus, ya itu bukan kebutuhan kita, Ya, mungkin saya 5 tahun yang lalu, waktu anak saya masih beberapa saat baru 1 baru 2, itu nggak butuh mobil, ya, motor saya cukup. Tapi sekarang anak saya sudah mulai besar, wah saya butuh mobil juga deh, dan saya harus masukkan itu ke dalam target saya. Contohnya seperti itu contohnya. Ya. Dan memang betul juga kawan-kawan, saya sepakat orang yang mengatakan ya pencapaian atau sukses itu ya tergantung di mana kamu sekarang dan apa yang kamu butuhkan sekarang. Dulu waktu saya TK, saya mimpikan saya jadi Sunggokong, jadi Kerasakti. Karena dulu kalau anak-anak 90-an tahu tuh film Sunggokong, ya, karena dia punya tongkat yang bisa panjang, bisa pendek. Saya rasa hebatnya saya kalau punya tongkat itu, saya kalau berantem sama orang, enak bener saya. Ketika saya masuk SD, itu berubah lagi. Saya ingin jadi guru, karena melihat ada guru saya namanya Pak Dadang, ini hebat bener kayaknya. Jadi guru, pintar seni, dia guru seni, dia baik kepada anak-anak. Saya ingin jadi guru pada saat itu. Lalu berikutnya juga, saya SMA, saya ingin jadi pemadam kebakaran, karena saya melihat dulu di sebelah sekolah saya ada kebakaran, dan ada orang yang bawa, ada pemadam kebakaran, damkar datang bawa selang besar, bagi saya keren bener nih orang, saya pengen jadi dia besok, pokoknya saya harus sukses seperti dia. Ini berbeda-beda, circle berubah, lingkungan berubah, kebutuhan berubah, maka target pencapaian itu berubah. Maka kawan-kawan memang pencapaian untuk sukses itu beda-beda, tidak sama. Ya, dan tergantung di mana lingkungan dan di mana kebutuhan. Dan kalau kita mengatakan sekarang di umur 34 ini saya belum bisa apa-apa, saya mengatakan, dan tidak hanya saya, kawan-kawan sekalian pun yang mungkin umur 40, 45, 50, saya ingin mengatakan kawan-kawan ini tidak ada yang terlambat untuk bicara sukses atau tidak. Itu bukan tolak ukur kita sebenarnya sekarang ini. Saya hanya mendapati kawan-kawan ketika kita di umur berapapun lah, 34, 35, 40, 50, 60, lalu kita di umur berapapun lah kita menemukan yang namanya makna. Bagi saya makna namanya makna kehidupan. Yang makna kehidupan itu saya lebih cenderung kepada rasa tanggung jawab. Bisa jadi kawan-kawan umurnya 20 tapi sudah punya rasa tanggung jawab, mungkin minimal untuk pribadi. Bisa jadi kita umur 35 sekarang tapi belum ada rasa tanggung jawab, ya padahal sudah punya keluarga. Bisa jadi umur 50 baru punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu bagi saya adalah awal dari indikator seseorang itu sukses dan bahagia. Kawan sekalian, semakin besar tanggung jawab yang kita rasakan, ya contoh saya merasa bertanggung jawab dengan anak dan istri saya, maka saya akan kerahkan kemampuan saya agar bagaimana orang-orang yang di bawah tanggung jawab saya itu bisa aman. Itu minimalnya. Mungkin ada orang yang lebih berat daripada saya, mungkin dia tanggungannya bukan hanya anak dan istrinya, tapi orang tuanya, ada adik-adiknya, ada ponakannya, maka mungkin dia lebih hebat daripada saya dalam takaran pencapaian masalah kesuksesan. Kawan-kawan sekalian, saya pernah mendengar sebuah bijak bahwasannya orang yang memiliki tanggung jawab yang besar, maka dia akan mempunyai kekuatan yang besar, akan memiliki kekuatan yang besar. Semakin dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar, maka dia akan memiliki kekuatan yang besar.
Kawan sekalian, eh, maka kalau di umur 34, 35, 36, 50 kita belum punya apa-apa, percaya sama saya, itu bukan jadi persoalan, bukan jadi persoalan. Yang penting di umur berapakah kita sudah mulai menemukan bahwa saya punya tanggung jawab yang tidak hanya diri saya, bahkan untuk orang terdekat saya pada saat ini. Kalau memang kita belum menikah, ya berarti minimal tanggung jawab dengan diri kita. Kalau kita mungkin belum bisa memberi kepada orang lain, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Ini saya rasa yang perlu kita pahami sebelum kita lebih kepada nanti hidup hedonis, gaya hidup tinggi. Saya pernah dengar orang tua saya mengatakan, orang tetua maksudnya mengatakan, hidup ini sebenarnya tidak mahal, ya karena makan itu berapa lah tidak mahal. Yang mahal itu gaya hidup sebenarnya. Nah, dan gaya hidup kawan-kawan itu bukan kebutuhan, itu hanya hawa nafsu saja, syahwat saja yang setelah didapatkan yakinlah itu akan hilang rasa itu dengan sendirinya. Itu menurut saya. Jadi umur 34 itu umur bagi saya yang umur masih muda untuk menemukan arti hidup, bahwa dia memang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam kehidupannya. Lalu kawan-kawan sekalian, mungkin kita sudah bisa memandang diri kita bahwasannya kita ternyata yang penting saya penuhi kewajiban saya mungkin sebagai anak, kewajiban saya sebagai pekerja, kewajiban saya sebagai orang tua. Tapi ada juga pernah kasus kawan-kawan, saya juga lah pribadi, saya anggap diri saya jadi contoh kasus, itu ketika saya bertemu dengan teman saya yang satu lettingan, ya, kelas dulu, itu lebih sukses daripada saya. Menurut pandangan umum ya, dia kalau nggak salah dia tuh jadi TNI, tentara, dia punya mobil, bahkan 2 mobilnya, dia punya rumah di ukuran saya. Mungkin ketika saya dibandingkan dengan dia, mungkin kalau dalam hitungan materi ya 3 banding 10 lah, jauh sekali. Apakah saya minder? Ya tentu saja minder lah. Tentu saya minder. Saya juga kan manusia biasa juga, saya nggak punya apa-apa, dia juga walaupun dia sendiri tidak bicara yang bangga depan saya, enggak, tapi secara manusia saya minder. Nah, itu saya pelajari. Ternyata kawan-kawan, memang cara pandang kita. Saya pernah baca buku di Filosofi Teras, itu namanya Dikotomi Kendali. Ternyata kata penulis itu, kita ini yang bisa kita kendalikan ya hanya diri kita saja, pikiran kita saja. Maka pertanyaannya hanya sederhana, kita mengendalikan pikiran atau pikiran mengendalikan kita? Maka saya berpikir lagi, ya memang kehidupan ini tergantung kacamata apa yang dipakai. Kawan-kawan sekalian, saya sering membuat perumpamaan, kalau kita ingin merasa putih, maka jangan pernah duduk dengan orang yang lebih putih daripada kita. Maka akan nampak hitamnya. Kalau kita ingin merasa lebih muda, maka jangan jalan dengan orang-orang yang lebih muda daripada kita. Maka kita akan nampak tuanya. Kalau kita ingin bersyukur dengan roda 2 hari ini, kawan-kawan, yang kita punya, motor yang kita punya, maka jangan sering lihat orang yang roda 4. Maka kawan-kawan nanti akan merasa enggak berharga lagi roda 2. Ini mungkin yang Nabi pernah pesankan, dan ini saya rasa bagus juga untuk kita share. Kata Nabi, unzur ilaman asfala minka. Perhatikanlah orang-orang yang ada di bawahmu. Sering-sering lihat orang yang di bawah. Karena ternyata kepuasan itu bukan ketika kita mendapatkan apa yang kita bisa, tidak. Tapi kepuasan itu ketika kita tenang dengan sesuatu yang hari ini kita miliki. Kawan-kawan sekalian, ya itulah kira-kira yang saya bisa share ke kawan-kawan terkait masalah kehidupan, baik masalah kesuksesan atau bagaimana kita menemukan arti tanggung jawab. Umur 34, mungkin umur 35, mungkin umur 40, itu bagi saya nggak usah terlalu lebay kita menanggapinya. Umur itu sudah berjalan saja. Umur berapapun kawan bisa menemukan arti kehidupan atau bisa memulai indikator sukses, yakni rasa tanggung jawab kita, terutama diri kita sendiri, itu di umur berapapun tidak masalah. Yang penting kita tetap mencari, kita tetap berpikir bahwasannya kita bertanggung jawab, minimal tanggung jawab itu ke dalam diri kita. Demikian, mudah-mudahan video ini relate dengan kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.